Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekas bener Kiai. Alhamdulillah nih, ganti hari sudah 2 hari. eh Badan kalau kemarin kan rasa greges, bahasa Indonesia greges itu apa tuh? Apa ya? Meriang lah ya. Meriang gitu. Meriang. Sekarang ya alhamdulillah rekening sudah tidak meriang gitu. Alhamdulillah. Tapi ya mandi pun belum ini. Belum pulang ke rumah. Belum. Acara ya. Belum. Sibuk acara. Bukan karena badan tadi greges. Oh, bukan. Tanda kutip. Pemirsa, jadi Pak Kiai ini memang ya salah satunya suka guyon ya. Malum tukang biasa ceramah. Gitu. Jadi ada aja candaan gitu. Orang NU kan kayak gitu katanya. Jadi nggak sah kalau nggak guyon dan ngerokok katanya. Ya. Itu jadi simbol NU. Jadi simbol kenuan. Jadi ngerokok, guyon. Gitu. Di mana aja. Di mana aja. Di malam ini kita bahas ada salah satu sahabat atau teman yang ya nanya sih. Mang Robert, di sholat itu kan ada istilah 25 derajat sama 27 derajat. Apa sih namanya? Ini pahala ya? Ya. Pahala. Kok kayak di diskon gitu sih Mang Robert? Nah, jadi diskon 25 gitu. Diskon 25% gitu. Diskon 25. Dari 27 ke 25 hilang 2 gitu. Hilang 2. Kok bisa kayak gitu gitu? Keren juga itu yang tanya tuh. Iya, sampai kepikiran kayak gitu itu. Jadi jarang-jarang. Saya pun baru kali ini tuh ada orang yang nanya, kok ada 27, ada 25 gitu. Jarang-jarang orang kepikiran pahala itu. Iya, berarti kan nanti itu pernah ngaji kayaknya orang. Tapi Kayaknya. saya lihat sih ya biasa-biasa aja, tapi kok sampai detail gitu ada 25, 27 gitu. Mungkin juga bisa ngerasa dirugikan, mungkin kok ini ada diskon 2%. Iya. Tapi pasti Kiai bisa menjelaskan lah. Ya itu karena banyak ulama yang menjelaskan di beberapa kitab di karyanya. Di antaranya ada di kitab Baijuri kalau tidak salah. Ada dijelaskan bahwa 25-27 derajat itu karena hilang 2 perkara yang dikerjakan di dalam sholat. Jadi 27 derajat itu pahala untuk berjamaah sholat yang jahar, maghrib, isya, subuh. Si imam membaca surat Al-Fatihah, kemudian telinga kita mendengar surat Al-Fatihah itu. Tatkala imam membacakan waladhdallin setelah Al-Fatihah itu, kemudian si makmum membaca amin. Nah 2 perkara itulah yang menambah derajat 2 derajat itu. Dan kenapa ada 25? Karena ada di sholat sir. Sholat zuhur, sholat asar, kan sir tuh. Si imam tidak terdengar fatihahnya, kemudian si makmum tidak mengamini si Al-Fatihah imam, maka tatkala hilang 2 amaliyah itu, maka dikurangi derajat itu. Jadi kenapa 25 ya tadi 25 itu sholat sir, duhur dan asar. 27 itu pahala berjamaah untuk sholat jahar. Berarti gimana kalau kita ngucapin aminnya gede gitu? Apa ditambahin? Di sholat apa tuh? Di sholat duhur. Di sholat duhur tiba-tiba si makmum bilang amin. Iya, amin gitu. Nah, itu bisa kawan yang di pinggirnya itu bisa nengok itu. Ini kenapa tiba-tiba amin? Pengen dapat 27 maksudnya. Ya, kita bisa tambahi dengan sholat sunnah ba'diyah atau dengan sholat sunnah qobliyahnya gitu. Kalau untuk menambah pahala ya. Oh, di situ ya. Nah, jadi tidak usah mengada-ada bilang amin supaya tidak kita dirugikan gitu oleh Iya, orang. kan tekor 2. Tekor 2. Iya. Kita bisa tambahi dengan hal-hal yang di luar sholat ya. Iya. Qobliyah, ba'diyah ataupun berzikir, bertasbih, bertahmid, banyak hal yang setiap waktu Allah sediakan ibadah untuk mempersiapkan diri sebelum kita wafat, sebelum kita mati. Itu harus berjamaah aja ya kalau yang tadi 27 itu. 27 25 yaitu khusus untuk pahala berjamaah. Di mana aja? Di mana aja.
mau di musola, masjid atau di kantor, Musola, masjid, kerja. ya di mana saja. Di Mana rumah. saja. Nah ini nih pertanyaan agak nyeleneh dikit. Apa itu? Ya. Bang Robert nih sering nyeleneh. Jadi begini nih Pak Kiai, kita nggak keburu nih Ah, yang namanya kerja ataupun seperti apa kesibukan. hmm. Sholat munfarid sendiri, Ya, tapi pengen dapat 25 ataupun 27 derajat. hmm. Gimana caranya itu? Caranya tuh ya. Iya. Supaya kerja nggak mau, gajian terus gitu. Kayak gitu. Bisa saja Mang Robert, kalaupun Mang Robert itu ya berjenis kelamin perempuan. Maksudnya? Kalau untuk perempuan ya memang setiap sholatnya di pahala 27 atau 25 derajat. Yang penting sholatnya itu ada di satu ruangan di dalam rumahnya. Sendirian? Iya sendirian, walaupun tidak berjamaah. Karena pada waktu itu ada satu perempuan yang komplain terhadap Rasulullah, merasa dirugikan di dalam pahala. Orang-orang laki-laki di pahala 25, 27, sementara kami dari pihak perempuan pada waktu itu kok nggak bisa mendapatkan pahala itu. Maka ada yang berkeinginan untuk berjihad, ada yang berkeinginan untuk sholat berjamaah. Nah kata Rasulullah, sholatnya perempuan tatkala ada di dalam ruangan, di dalam rumahnya, itu sama dengan sholatnya laki-laki secara berjamaah dan diimami oleh Rasulullah. Berarti bukan solusi dong. Saya harus ganti kelamin. Ganti kelamin. Ya baiknya kalau kita laki-laki ya sempatkanlah untuk sholat berjamaah ya dengan istri kita, dengan anak kita di rumah. Kalaupun tidak sempat untuk ke masjid atau ke musola, kemudian ataupun kita sedang bekerja ya sempatkan untuk berjamaah dengan kawan kita. Banyak cara dan jangan pernah dijadikan alibi kehidupan kita untuk meninggalkan ibadah yang luar biasa pahalanya. Iya, iya. Tentang diskon mungkin saya mulai paham. Dan saya nggak mungkin juga ganti jenis kelamin. Cuma gara-gara 27 sama 25. Nah, dan walaupun ganti jenis kelamin, Mang Robert tetap saja Mang Robert itu dihukumi oleh syara laki-laki. Oh, ada hukum kayak gitu juga ya? Iya. Jadi kalau maksain gitu ganti jenis kelamin Nah, kayak tadi ya. nah ya kayak tadi. Kecuali khungsa ya. Khungsa itu orang yang memiliki dua jenis kelamin. Hungsa, Iya. bukan apa angsa. Kalau angsa bebek. Ya, hungsa. Kalau ada ungsa ada khungsa. Ungsa itu perempuan, khungsa itu orang yang setengah laki-laki setengah perempuan. Setengah laki-laki dan setengah perempuan bukan karakter ya, tapi jenis kelaminnya dia ada dua. Ada dua. Nah itu dihukumi oleh syara. Kalaupun dia memiliki sifatnya sifat atau karakternya karakter laki-laki maka dihukumi laki-laki. Kalau sifat karakternya ya perempuan dihukumi perempuan. Ya, jadi jangan ganti jenis kelamin. Sayang istri di rumah. Ya, betul. Oke. Ini semakin menarik Pak Kiai. Saya boleh minta rokoknya. Saya mah kayak gitu sih sama siapa juga. Iya. Ini tumben-tumben minta. Biasanya kan langsung. Biar agak sopan nih. Masih di bab sholat, tapi agak tinggi dikit nih. Oh, Gitu. Ya, bisa ngejawab pasti walaupun agak naik level dikit lah. Gitu. Isra Miraj. Isra Mi'raj. Ya, Tentang sholat juga. tentang sholat gitu. Oke. Itu kan kejadian luar biasa yang dialami oleh Kanjeng Nabi. Nah, di sini menariknya itu sholat itu kata Allah hadiah buat Kanjeng Nabi. Kalau kita berbicara hadiah Allah tentang Isra Mi'raj itu ada dua sebetulnya hadiah daripada Allah. Pertama sholat, yang kedua adalah dua ayat dari surah Al-Baqarah yang Allah titipkan terhadap Rasulullah. Dua ayat ini tidak Allah titipkan terhadap malaikat Jibril, tapi langsung Allah berikan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Di waktu Isra Miraj. di waktu Isra dan Mi'raj itu. Dua ayat Al-Baqarah itu ya ayat kursi itu. Setelahnya itu lillahi ma fis samawati sampai alal qomil kafirin Itu yang dikasih Gusti Allah ke Kanjeng Nabi. terhadap Rasulullah. Kan umumnya kan yang saya tahu itu
ayat-ayat Al-Quran itu melalui malaikat Jibril Malaikat Jibril gitu. ya, Nah, untuk ayat yang tadi langsung dari Allah ke Kanjeng Nabi. langsung dari Allah terhadap Rasulullah pas Isra Mi'raj itu. Pas Isra Mi'raj itu. Makanya luar biasa itu ayat itu. Dan memang perjalanan Isra Mi'raj juga luar biasa ya. Gitu. Itu tektokan Allah terhadap Rasul, obrolan Allah terhadap Rasul dari amanar rasulu bima unzila min rabbi wal mu'minun itu. Dia pas Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah, ya itulah yang Allah titipkan itu. Jadi dua ayat itu sama sekali tidak Allah titipkan terhadap malaikat Jibril. Jadi kalau berbicara hadiah apa yang Allah berikan terhadap malaikat Jibril, ya katakan oleh kita bahwa tidak hanya sholat ternyata, tapi ada dua hadiah. Ayat yang tadi itu. Ayat yang tadi, dua ayat daripada surat Al-Baqarah, kemudian 5 waktu sholat itu. Ada satu lagi Pak Kiai, yang saya pernah dengar itu di kalimat di tasyahud akhir itu. Apa itu juga? Apa sih yang Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ya, itu Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah tatkala mau ke Sidratul Muntaha dan tidak diantar oleh malaikat Jibril karena tidak mampu menembus beberapa hijab yang Allah siapkan. Setelahnya Allah ke Sidratul Muntaha, maka Allah memberikan salam terhadap terhadap Nabi Allah kita, terhadap Nabi Allah Muhammad SAW dengan kalimat Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Setelah Rasulullah memberikan pujian terhadap Allah dengan kalimat at-tahiyyatulillah wassalawatu watthayyibah. Nah, kalimat at-tahiyyatulillah wassalawatu watthayyibah itu adalah pujian Rasulullah terhadap Allah. Kemudian Allah jawab dengan salam itu, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Rasulullah menjawab salam itu dengan Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Malaikat Jibril mendengar percakapan itu, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oh, jadi apa ya? TikTok gitu bertiga apa? TikTok 3, cuman malaikat Jibril tidak ada di situ. Di luar, Cuma mendengar aja. cuman mendengar itu. Jadi kalimat tasyahud itu adalah kalimat yang Allah ucapkan, Rasulullah ucapkan, dan malaikat Jibril ucapkan. Itu juga di perjalanan Isra Mi'raj. Itu di perjalanan Isra Mi'raj. Keren Pak Kiai ini. Dan dimasukkan terhadap rukun sholat. Tidak sah orang sholatnya kalau tidak membaca kalimat tasyahud itu. Ya, keren kan? Puas ya? Dari mulai diskon tadi sampai ke apa tadi? Ayat, lalu tasyahud akhir tadi ya. Hei, mantap Pak Kiai. Mudah-mudahan penggemar PRE Channel ini puas, dan sekali lagi kalau memang ada unek-unek atau pertanyaan yang sekiranya kurang paham bisa di komen ataupun bisa ya di komen aja gitu, biar nanti kita bisa jelaskan di konten berikutnya. Mungkin itu saja malam ini, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.